Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Ainur Rohmah dengan NIM 232180102. Saya dari Prodi PGSD kelas 4C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cahaya dan sifatnya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4 sekolah dasar. Lanjut. Nah, jadi materinya itu pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menjelaskan pengertian cahaya dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kita masuk pada pengertian cahaya. Jadi, apa sih itu cahaya? Jadi, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro atau microwave. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat cahaya. Jadi, sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat diuraikan. Dan yang kelima, menembus benda bening. Dan yang terakhir, dapat membentuk bayangan. Kita masuk yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, sifat cahaya merambat lurus. Jadi, gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendiri. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada, seperti jendela. Apabila cahaya mengenai suatu benda yang gelap, atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Seperti kertas hitam yang tebal. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Jadi, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, jadi ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Seperti contoh, pensil dalam air terlihat patah. Hal ini akibat dari kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Seperti pada gambar ini. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini dapat dipantulkan. Jadi, cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda pada permukaan yang rata. Arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Contohnya, pemantulan cahaya melalui cermin, seperti pada gambar ini. Benda ini diarahkan ke cermin, kemudian sinarnya itu akan memantul. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Jadi ini prisma transparan dan ini sifat pelanginya. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Yang kelima, menembus benda bening. Nah, sifat cahaya menembus benda bening. Jadi, ketika cahaya mengenai suatu benda bening, benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Seperti contoh, cahaya menembus kaca jendela, seperti pada gambar. Contoh lain, ketika senter diarahkan ke gelas yang bening, cahayanya akan menembus gelas tersebut atau benda tersebut.
Yang keenam dan yang terakhir, cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, jadi sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Seperti ketika kita berdiri di atas paparan sinar matahari, di bawah kita nanti akan ada bayangan kita. Nah, jadi itu sifat-sifat cahaya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.